Assalamualaikum Bu Pur. Waalaikumsalam Bu Eri. Bagaimana kabarnya Bu? Lama nggak ketemu ini. Iya, alhamdulillah baik Bu Eri. Ini Bu Eri sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Baik Ibu Pur, hari ini kita ketemu. Kabarnya Bu Pur mau melakukan proses coaching ya? Nggih Bu. Dan Bu Pur menginginkan saya untuk mensupervisi atau mengobservasi terhadap proses coaching yang akan Bu Pur lakukan nanti gitu nggih? Iya Bu, ya. Alhamdulillah untuk hari ini nanti saya akan melaksanakan coaching Bu dengan teman sejawat ya Ibu Mami. Dan saya memohon dan meminta Bu Eri ya untuk untuk mengamati proses coaching nanti. Siap. Baik Bu Pur, sebelum Ibu nanti melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan nggih. Jadi nanti pada saat proses coaching antara Bu Pur sebagai coach dan Bu Mami sebagai coachee, tentunya nanti saya akan mengamati dan mencatat terhadap apa yang saya lihat dan juga yang apa saya dengar. Dan saya akan menilai berdasarkan rubrik penilaian coaching, diantaranya yang pertama, apakah Bu Pur nanti sudah melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur tirta, nah gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah di proses coaching itu nanti Bu Pur sudah mengembangkan kompetensi inti dari coaching itu, seperti kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, artinya bagaimana Bu Pur merespon terhadap jawaban coaching nanti, dan juga bagaimana Bu Pur mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan yang ketiga, apakah nanti dalam proses coaching itu Bu Pur sudah melakukan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Seperti itu nggih Bu Pur ya? Iya Ibu, siap. Baik. Nah, sebelum Bu Pur action nih untuk melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Pur. Boleh ya Bu? Silakan Bu Eri. Ya. Oke. Baik, dalam proses coaching nanti kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dan yang ingin saya amati dari proses coaching itu? Dari 3 kompetensi Bu yang ada di coaching ya, ini saya lebih menekankan kepada kompetensi yang ketiga Ibu, yaitu terkait dengan membuat pertanyaan berbobot Ibu. Nah, ini nanti Bu Eri juga konsen untuk mengamati kompetensi saya terkait dengan membuat pertanyaan yang berbobot tadi. Siap. Oke. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan fokus di pertanyaan berbobot itu ya, langsung spesifik ya. Iya Ibu Eri. Itu ya, enggak ada yang lain ya. Iya. Mantap ya, satu. Langsung satu, yaitu pertanyaan berbobot. Oke, siap Bu Pur, nanti saya akan berusaha mengamati dan menilai terhadap apa yang saya lihat dan saya dengar dari proses coaching yang Ibu Pur lakukan, terutama kompetensi coaching yang ketiga, yaitu membuat atau mengajukan pertanyaan berbobot terhadap coachee. Nah, pertanyaan selanjutnya ini Bu Pur, kira-kira indikator ketercapaian seperti apa sih harapannya dari Bu Pur nanti dari proses coaching itu? Tentunya indikator keberhasilannya Ibu ya, saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee, sehingga coachee dengan pertanyaan-pertanyaan tadi itu dapat menemukan ide-ide dan solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Seperti itu. Oke, jadi indikatornya jika dengan pertanyaan berbobot yang Bu Pur ajukan, coachee bisa menemukan solusi sendiri. Dan ide-ide tentunya, dan ide-ide baru, sehingga lebih memunculkan kreativitas si coachee itu ya Ibu ya, luar biasa sekali. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bu Pur tadi. Silakan Ibu melakukan proses coachingnya, semoga lancar dan sukses ya Bu ya. Oke. Oh ya, nanti ada satu lagi, nanti setelah Ibu selesai melakukan proses coaching,
kita ketemu lagi Bu ya, ngobrol-ngobrol untuk melakukan percakapan pasca observasi seperti itu nggih? Siap Bu Eri. Silakan monggo Bu untuk melakukan coachingnya. Assalamualaikum Bu Pur. Waalaikumsalam Bu Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Mami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Pur. Apa kabarnya Bu Mami untuk hari ini? Alhamdulillah, senang sekali saya mau bertemu sama Bu Pur. Bu Mami, untuk pertemuan kita pada siang hari ini ini kira-kira apa sih yang ingin Ibu Mami diskusikan ya, untuk pertemuan kita pada siang? Jadi begini, saya itu sebenarnya ingin melakukan atau melaksanakan suatu kegiatan di sekolah Bu Pur. Tapi saya itu masih ragu. Jadi hari ini saya ingin berdiskusi sama Bu Pur. Saya itu pengen melakukan kegiatan market day di sekolah. Yeah. Tapi saya masih ragu apakah saya bisa melaksanakan kegiatan ini. Jadi saya ingin bertemu Bu Pur hari ini gitu. Jadi ini Bu Mami ada rencana melaksanakan sebuah kegiatan Bu Mami ya ini. Ya. Nah, sekali Bu Pur. Terus yang ingin Bu Mami dapatkan dalam diskusi ini kira-kira apa Bu ya? Nah, keinginan Bu Mami atau tujuan Bu Mami apa sih yang ingin Bu Mami dapatkan itu yang dari diskusi kita pada kali ini? Saya ingin mendapatkan apa ya? Jadi dalam diskusi ini nanti harapan saya dapat memunculkan ide-ide bagaimana sih cara melaksanakan kegiatan market day itu di sekolah sehingga kegiatan ini bisa berhasil dan didukung oleh semua pihak yang terlibat pada kegiatan itu. Kalau boleh tahu ya Bu Mami ya, kegiatan yang Bu Mami maksudkan itu kegiatan yang seperti apa ya Ibu ya? Ini bayangan saya ya Bu. Jadi saya itu pengen melaksanakan kegiatan market day. Kegiatan ini dilaksanakan ketika kegiatan tengah semester. Jadi kegiatan tengah semester yang biasanya dilakukan itu kan biasa-biasa saja ya kalau di sekolah itu paling cuma jalan santai, ada kegiatan nanti senam bersama atau outing kelas gitu. Nah kali ini saya ingin membuat kegiatan yang berbeda Bu Pur. Jadi nanti akan melibatkan siswa dan kerjasama dengan orang tua untuk melakukan kegiatan market day di mana anak-anak nanti akan terlatih jiwa kewirausahaannya, berlatih untuk memasarkan apa yang sudah dibawa dari rumah, biasanya berupa makanan nanti bisa dijajakan ke teman-temannya sehingga anak-anak itu mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi, mempunyai kemampuan untuk memasarkan karena saat-saat ini kemampuan-kemampuan itu menurut saya sih sangat dibutuhkan oleh anak-anak ya Bu Pur karena kemampuan di abad 21 itu untuk komunikasi itu memang sangat dibutuhkan. Makanya saya pengen membuat kegiatan market day itu gitu. Berarti bentuk kegiatannya dikemas market day Ibu ya, di mana siswa itu dapat menjajakan barang yang dijual ya, bisa berupa makanan, kemudian bisa berupa minuman gitu ya. Ya. Nah, mereka bawa dan tentunya ini ada kerjasama dengan orang tua ya Bu ya tentunya. Iya. Sepertinya ini kegiatan yang mengasihkan Bu ini untuk siswa dan juga untuk teman-teman guru dan orang tua tentunya ya. Dan harapannya gitu. Iya, harapannya Bu Mami ini pasti anak-anak senang gitu ya Bu ya. Iya. Jadi dia punya pengalaman yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya sih. Mereka punya tidak melulu kegiatan-kegiatan yang itu terus, tapi punya pengalaman yang berbeda dari pengalaman sebelumnya gitu. Ya. Kalau boleh tahu nih tujuan utama Bu Mami merencanakan kegiatan ini tuh apa ya Bu ya? Kegiatan market day itu.
Tujuan saya di sini yaitu untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship dari siswa itu sendiri, Bu. Tidak hanya siswa sendiri sih sebenarnya, jadi dari guru juga, karena jiwa kewirausahaan itu harus ditanamkan dari kecil, yaitu meliputi ulet, dia kreatif, komunikatif, pantang menyerah. Karena misal jajanannya tidak laku-laku nih, makanya gimana dia cara memasarkannya lagi. Nah itu kan jiwa-jiwa kewirausahaan yang patut atau perlu kita kembangkan, yaitu pantang menyerah. Kalau dia udah menyerah ya nggak laku, ya udah nanti tak makan sendiri misalnya. Itu yang sebenarnya ingin saya kembangkan. Ya. Tujuan yang luar biasa Bu Mami ya, melatih anak untuk untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan gitu. Terima kasih Bu Mami, sungguh kegiatan yang luar biasa ini. Baik Bu Mami, menurut Bu Mami ini ya, apakah kegiatan seperti marketing ya yang Ibu rencanakan itu apakah bisa dilaksanakan Ibu? Menurut Ibu ini ya? Menurut saya sih harusnya bisa, Bu. Ya, bisa dan yakin ya Bu ya bisa melaksanakan itu ya? Yakin. Cuma belum pernah mencoba, jadi harus saya yakinkan dulu, karena kalau kita yakin nanti pasti bisa. Kalau awalnya udah nggak yakin, ya udah nggak bisa. Kalau awalnya yakin nanti pasti bisa, itu akan mengikuti. Iya. Sejauh ini kalau boleh tahu Bu Mami, kira-kira yang sudah dilakukan Bu Mami apa ya untuk membuat kegiatan ini itu berhasil? Yang sudah dilaksanakan Bu Mami? Untuk kegiatan ini, karena ini kan baru rencana ya Bu. Ini kan baru rencana, berarti saya kan belum melakukan kegiatan apa-apa, baru membuat rencana. Rencana saya membuat marketing, kegiatannya seperti ini. Jadi baru membuat semacam draft gitu. Draft atau rencana kegiatan yang akan saya lakukan. Nanti sudah plus misalnya layoutnya seperti apa, terus nanti rencananya itu seperti apa, yang terlibat nanti siapa saja, itu saya baru membuat rencana seperti itu, Bu. Draft dari rencana kegiatan itu. Berarti untuk sementara ini Bu Mami baru membuat draftnya ya terkait perencanaan dengan kegiatan itu. Iya, Bu. Apakah ada hal lain Bu Mami yang sudah Ibu lakukan terkait dengan perencanaan itu selain membuat draft? Untuk sementara ini saya juga baru mencari inspirasi ya Bu. Untuk mencari inspirasi yang sudah saya lakukan itu mencari inspirasi dan mencari referensi bagaimana sih sebenarnya pelaksanaan marketing itu yang benar-benar bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaan siswa. Jadi harus batas itu sih. Berarti tadi Bu Mami menyebutkan sudah ada 2 upaya ya yang dilakukan Bu Mami untuk pelaksanaan perencanaan dari kegiatan ya. Yang pertama tadi Bu Mami membuat draft terkait dengan pelaksanaan, siapa saja yang terlibat ya itu. Kemudian yang kedua Bu Mami mencari referensi terkait dengan pelaksanaan marketing yang akan Ibu laksanakan. Nah, saya yakin Bu Mami ya, selain 2 itu barangkali Bu Mami sudah punya gambaran ini yang nantinya akan membuat rencana kegiatan Bu Mami itu sukses, itu apalagi kira-kira? Kalau tadi yang sudah saya laksanakan ya Bu, memang yang saya laksanakan ya baru itu. Kalau ini baru yang akan angan-angan. Kalau ini baru angan-angan, apa sih yang akan saya lakukan selanjutnya? Nah, ini saya sebenarnya kepikiran gini Bu, saya itu yang pertama pengen saya lakukan itu ingin menemui kepala sekolah saya dulu. Karena apa? Suatu kegiatan itu tidak akan terlaksana nanti tanpa persetujuan dari kepala sekolah. Karena kepala sekolah adalah pengambil kebijakan di sekolah. Jadi saya akan menemui kepala sekolah saya dulu, akan menjelaskan tentang rencana kegiatan yang akan saya lakukan di sekolah nanti ketika kegiatan tengah semester yang akan diisi salah satunya dengan kegiatan marketing itu Bu. Ya, berarti
yang akan Bu Mami laksanakan setelah ini adalah apa tadi Bu, bertemu dengan kepala sekolah tadi ya Bu ya? Iya Bu. Bertemu dengan ibu kepala sekolah, kemudian menyampaikan ya rencana kegiatan yang akan ibu laksanakan kepada kepala sekolah. Nah, kira-kira Bu Mami selain kepala sekolah, ada pihak lain ini barangkali yang dilibatkan Bu Mami dalam kegiatan ini, yang nantinya bisa membantu ya kegiatan ini supaya bisa terlaksana Bu Mami. Gimana ya Bu? Kalau menurut saya sih memang kegiatan ini tidak bisa terlaksana antara guru dan siswa saja, karena nanti anak-anak kan di sini bukan membuat makanan sih, tapi memasarkan makanan atau minuman yang dia bawa. Maka nanti saya akan berkoordinasi dengan paguyuban kelas atau wali murid dari kelas itu, sehingga bisa membantu kegiatan ini bisa berjalan, karena tanpa mereka saya yakin kegiatan ini tidak akan bisa berjalan dengan baik Bu. Berarti selain kepala sekolah, Ibu juga akan menggandeng paguyuban ya Bu ya. Nah, kira-kira ada lagi tidak Bu Mami selain kepala sekolah dan juga paguyuban? Ayo, barangkali ada ide lagi. Sementara itu Bu, karena yang tadi sudah saya lakukan, yang cari referensi, terus tadi saya sudah membuat draft, itu sudah saya lakukan. Terus yang belum saya lakukan, sementara bayangan saya ya baru 2 itu. Ada yang pertama nanti saya mau ke kepala sekolah dulu, menemui kepala sekolah, dan yang kedua nanti saya akan berkoordinasi dengan pihak paguyuban kelas. Itu Bu. Ternyata Bu Mami ini sudah ada dua solusi dan atau 2 ide ini yang terpikirkan oleh Bu Mami terkait dengan perencanaan kegiatan Bu Mami. Luar biasa Bu Mami. Bu Mami, ini tadi saya sudah mencatat ya, ada 2 kegiatan ya yang akan dilaksanakan Bu Mami. Yang pertama tadi Bu Mami menyampaikan, Bu Mami akan menyampaikan rencana ini dan juga berdiskusi ya dengan kepala sekolah. Kemudian yang kedua juga Ibu Mami berkolaborasi ya tadi dengan paguyuban kelas terkait dengan pelaksanaan. Nah, semoga pelaksanaan kegiatan nanti berjalan lancar Ibu ya, dengan dua langkah yang akan Ibu laksanakan ke depannya. Nah Bu Mami, ini lebih lanjut saya tanyakan ke Bu Mami ya. Nah, dari 2 ide atau 2 langkah tadi yang akan Bu Mami laksanakan, kira-kira menurut Bu Mami itu langkah mana sih yang akan Bu Mami dulukan? Kalau menurut saya yang akan saya dahulukan itu karena apa? Jika rencana saya ini tidak disetujui, sama melanjutkan rencana ini Bu, maka pertama kali saya harus menemui kepala sekolah dulu, menghadap beliau dan menyampaikan ini, sehingga nanti secara gamblang kami diskusikan bagaimana bentuk rencana kegiatan ini, bagaimana pihak-pihak yang terlibat, sehingga ketika sudah ada izin dari kepala sekolah, kita ini siap untuk. Nah, kira-kira kapan Bu Mami ini akan Bu Mami laksanakan? Ini kan KTS sekitar 3 minggu lagi ya Bu. Makanya kemarin saya pengennya buru-buru nih ketemu Bu Pur, karena waktunya udah semakin dekat untuk KTS. Maka saya harus ke persiapannya kan panjang ya Bu, tidak 1-2 hari kan market day itu. Maka saya akan bertemu kepala sekolah saya seminggu lagi. Ini kita kan ketemu hari Selasa ya. Insya Allah Selasa lagi saya akan ketemu kepala sekolah saya Bu. Sambil saya memperbaiki draft yang sudah saya buat, perencanaan yang sudah saya buat, sehingga ketika saya menghadap Bapak Kepala Sekolah nanti, saya sudah punya gambaran yang jelas untuk menjelaskan ke beliau. Itu Bu. Baik Bu Mami, semoga
perencanaan kegiatan yang sudah Bu Mami rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar Ibu ya besok. Bu Mami, oke, sekarang kita sudah berada di penghujung sesi ya Bu Mami ya. Nah, dari obrolan kita tadi, menurut Bu Mami, apa sih yang sudah Ibu Mami dapatkan dari diskusi kita? Terima kasih banyak Ibu Pur sudah menemani saya untuk berdiskusi hari ini, sehingga banyak hal yang saya dapatkan. Yang pertama, saya semakin percaya diri. Awalnya sih saya merasa bisa enggak, bisa enggak. Tapi setelah saya bertemu dengan Bu Pur, saya merasa saya percaya kalau kegiatan ini nanti bisa berhasil, karena kegiatan ini adalah kegiatan yang positif, yang memang benar-benar berpusat kepada siswa dan benar-benar ingin mengembangkan jiwa kewirausahaan dari siswa itu sendiri. Dan awalnya saya belum menemukan ide-ide itu. Setelah bertemu Bu Pur, saya semakin mendapatkan beberapa ide yang akan saya lakukan, yang awalnya hanya baru tahap perencanaan. Sekarang saya sudah punya gambaran ke depan saya mau apa yang saya lakukan, ke depan apa yang akan saya laksanakan dalam waktu yang secepatnya. Itu Bu Pur. Jadi yang saya dapatkan adalah sudah yang saya sebutkan tadi itu. Iya, luar biasa Bu Mami. Diskusi kita pada siang hari ini, semoga kegiatan Bu Mami di Markedi nanti ya, kerjasama dengan kepala sekolah, kemudian juga rekan sejawat, dan tentunya juga kolaborasi dengan paguyuban bisa berhasil dan sukses tentunya. Terima kasih Bu Mami untuk obrolan kita pada siang hari ini. Semoga ada manfaat Bu Mami ya yang dapat kita petik dari obrolan kita pada siang hari ini. Sehat untuk Bu Mami dan juga keluarga ya Bu Mami ya. Salam juga untuk teman-teman guru di SD Negeri 1 ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Mami. Salam Bu. Terima. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Pur? Sudah selesai coachingnya? Ya, alhamdulillah Bu Eri sudah selesai ini coaching dengan Bu Mami ini ya. Coaching yang luar biasa Bu ini. Luar biasa. Saya proses coachingnya ya antara Bu Pur sama Bu Mami. Saya perhatikan kedua-duanya tidak ada beban. Kedua-duanya yang ngobrol santai, memang ngobras aja gitu ya. Dan sekarang saatnya kita untuk melakukan percakapan pasca observasi ya Bu Mami ya. Mohon maaf Bu Pur, terpesona dengan saya. Menurut Bu Pur, perform Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang sudah Ibu inginkan tadi, yang ingin Ibu lebih kuatkan, lebih kembangkan tadi, yaitu mengajukan atau membuat pertanyaan berbobot tadi, bagaimana? Terima kasih Bu Eri ya. Menurut saya nih ya, menurut penilaian saya terkait dengan proses coaching yang saya lakukan bersama Bu Mami tadi, itu sepertinya yang disampaikan Bu Eri tadi di awal bahwa proses coaching sudah berjalan dengan santai Bu ya. Kita ngobrol bareng, kemudian ada kemitraan yang terjalin antara saya dan Bu Mami. Kemudian terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang tadi saya sampaikan bahwa saya ingin mengembangkan kompetensi membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, saya kira juga sudah terpenuhi Ibu, karena tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada Bu Mami itu mampu membuat Bu Mami menemukan banyak ide dan juga beberapa solusi ya, menemukan solusi-solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Mami. Seperti itu Bu Eri. Oke. Jadi kalau saya kepingin menegaskan lagi nih, apa yang membuat Ibu itu yakin menilai diri Ibu seperti itu? Ya.
Karena saya tadi melihat bahwa dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, ternyata Bu Mami bisa menjawab pertanyaan itu dengan santai juga. Yang pertama, kemudian yang kedua dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang saya sampaikan, membantu Bu Mami ya, dapat membantu Bu Mami untuk menemukan ide-ide baru yang dapat dilaksanakan ya untuk membuat kegiatan Market Day yang akan dilaksanakan itu berjalan dengan sukses. Seperti itu Bu Eri. Oke, luar biasa sekali. Tadi memang saya amati awal-awalnya Bu Mami bingung Bu ya. Oh, iya. Berkat kreativitas kelehan Ibu dengan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot, banyak pencerahan tuh di wajahnya Bu Mami. Yang tadinya hanya draft sudah mulai aku nanti begini. Luar biasa sekali ya. Baik Ibu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan Bu Eri, dengan senang hati nih saya mendengarkan ini ya. Izin ya. Nggak banyak sih Bu, nggak banyak. Jadi dari pengamatan saya tadi secara umum proses coaching yang Ibu lakukan sudah oke, sudah luar biasa. Terutama yang terpenting sudah memenuhi kriteria penilaian seperti yang saya sampaikan di awal rubrik penilaian tadi. Jadi diantaranya selama proses coaching tadi Bu Pur sudah melakukan sesuai dengan alur tirta. Makanya Bu Mami itu tidak merasa tidak merasa bingung lagi di endingnya gitu. Dan tadi saya juga amati, saya sudah dengar juga bahwa di situ ternyata yang dispesifikan tadi kan mengajukan pertanyaan berbobot, tetapi tak kalah luar biasanya di kompetensi coaching yang lain seperti kehadiran penuh. Kehadiran penuhnya Bu Pur luar biasa, kemudian mendengarkan aktif pastinya, sehingga Bu Pur itu bisa merespon jawaban-jawaban dari coach sehingga bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot berikutnya, sehingga coach tadi itu bisa memunculkan idenya, bisa memunculkan action saya nanti apa, saya mau ngapain, perfeksionisnya saya nanti seperti apa kegiatan itu, sehingga muncul seperti itu. Nah kemudian saya kalau masalah prinsip kayak kemitraan, kemudian apa tadi ya termasuk apa menggali potensi ya, kreatif itu sudah ada di diri Bu Pur semua. Nah dari pengamatan saya ini bagaimana pendapat Bu Pur mendengar ini? Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Eri untuk hasil pengamatannya. Saya berharap hasil pengamatan dari Bu Eri ini bisa saya jadikan motivasi ya untuk belajar dan belajar lagi tentunya ya terkait dengan kemampuan untuk membuat dan menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan tentunya ini nanti bisa saya laksanakan dengan sering berlatih untuk melaksanakan coaching tidak hanya dengan Bu Mami, Bu Eri, tetapi juga dengan rekan guru yang lain tentunya ya. Terima kasih loh Bu Eri untuk pengamatannya. Terima kasih kembali Bu Pur. Namun saya juga ada beberapa hal yang masih bisa dikembangkan nih, masih bisa dikembangkan. Mohon izin saya sampaikan lagi ya. Silakan Bu Eri ya. Ya, jadi sudah bagus. Artinya kompetensi yang ingin dikembangkan tadi kan mengajukan pertanyaan berbobot sudah bagus. Tapi kadangkala Bu Pur lepas. Nah, lepas artinya kan di sini kita diusahakan untuk menyampaikan pertanyaan yang terbuka. Nah, tadi ada satu sih makanya perlu Bu Pur sendiri tadi mengatakan masih perlu latihan lagi. Mungkin latihannya nanti tidak hanya dengan rekan sejawat, dengan murid pun bisa. Artinya coaching itu bisa dilakukan dengan murid. Seperti contohnya tadi ada salah satu pertanyaan, apakah bisa dilaksanakan? Nah dari situ kan tertutup jawabannya, ya bisa, iya, hanya bisa dan tidak gitu. Nah itu bisa dikembangkan lagi, misal apa saja sih rencana dari Bu Mami yang nantinya bisa dilaksanakan, yang bisa Bu Mami
bayangkan nanti itu market day-nya bisa berjalan lancar dan akan itu tertutup. Tapi untuk berikutnya sudah mulai luar biasa itu. Nah, dari sini bagaimana menurut pendapat Ibu dari temuan saya itu? Iya ya, terima kasih Bu Eri ya. Tadi memang ada ya pertanyaan itu ya saya sampaikan. Ya, seharusnya benar yang disampaikan Bu Eri tadi. Kalau pertanyaannya hanya apa bisa, jawabannya kan bisa sama tidak ya Bu ya. Itu kan masuk di pertanyaan tertutup ya Bu Eri ya. Ya, terima kasih Bu Eri ya untuk masukannya ini. Ini lebih berhati-hati nih saya ke depannya ini. Ya, memang perlu latihan ya Bu ya. Baik Bu Pur, apa sih yang Bu Pur bayangkan dari diskusi ini yang akan Ibu lakukan nantinya supaya perform Ibu atau kompetensi Ibu itu lebih meningkat lagi? Terima kasih Bu Eri, seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya, dari diskusi kita di siang hari ini ya terkait dengan pelaksanaan coaching yang sudah saya lakukan tadi, tentunya masih ada beberapa hal ya yang harus saya kembangkan, terutama terkait dengan penyusunan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tadi sudah Bu Eri sampaikan ada kecolongan tadi ya Bu. Yes, ya. Pertanyaan tertutup tadi berarti otomatis ke depannya saya akan berupaya semaksimal mungkin ya untuk belajar lebih lagi terkait dengan bagaimana cara kita untuk membuat pertanyaan berbobot. Banyak hal Bu Eri ya yang saya dapatkan di siang hari ini diskusi dengan ini sekali ini saya. Ya. Oke, kira-kira rencana-rencana Ibu itu kapan sih akan dilakukan? 1 minggu ke depan Bu Eri, ini di sekolah kami ada acara kegiatan juga sih di acara di akhir semester. Nah tentunya ini juga saya akan mengadakan istilahnya diskusi juga dengan teman-teman terkait dengan rencana kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah, saya juga akan menerapkan yang sudah saya terapkan juga ke Bu Mami ini kepada rekan sejawat saya di sekolah. Iya. Jadi pelaksanaannya di sekolah ya, kalau bisa saya mengutip tadi ya. Iya. Oke. Kira-kira siapa saja sih yang akan bisa membantu pelaksanaan rencana Ibu itu? Tentunya ada beberapa pihak Bu Eri yang bisa saya bisa membantu saya dalam peningkatan kompetensi ini. Tentunya adalah Ibu Kepala Sekolah terutama ya. Kemudian juga dari rekan-rekan teman sejawat yang ada di sekolah juga sangat membantu terkait dengan proses pengembangan kompetensi saya di pembuatan kalimat-kalimat berbobot, pertanyaan berbobot seperti ini. Sekaligus berbagi praktik baik Bu ya. Ya, betul Bu Eri ya. Baik, percakapan di pasca observasi ini sangat detail sekali ya. Dan perlu Bu Pur ketahui bahwa nanti hasil pengamatan ini akan saya catat dan akan saya masukkan ke dalam form supervisi akademik ya Bu nggih? Oke, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Ini ada beberapa pertanyaan kuncinya ini ya. Oke, kita sudah melalui proses pra-observasi, observasi, pasca observasi. Nah, apa sih yang Ibu dapat dari proses itu, rangkaian proses itu semua? Tentunya dari awal, dari pra-observasi, kemudian dari supervisi, kemudian coaching tadi ya Ibu ya. Kemudian terakhir sekarang adalah pasca observasi. Tentunya banyak hal Bu Eri yang saya dapatkan. Tentunya tambah wawasan juga, kemudian juga tambah motivasi bagi saya terutama untuk selalu belajar tadi ya, untuk meningkatkan kompetensi coaching terutama di pembuatan pertanyaan berbobot yang akan diutarakan kepada coach. Itu Bu Eri garis besar dari apa yang saya dapatkan dari diskusi kita. Luar biasa sekali. Baik Ibu, lalu perasaan Ibu bagaimana sekarang? Alhamdulillah lega Bu. Setelah tadi pelaksanaan supervisi kemudian pasca ini, alhamdulillah luar biasa, senang sekali bisa bertemu dengan Bu Eri ya, bisa bertukar pikiran, kemudian bisa berdiskusi dengan Bu Eri yang luar biasa pada siang hari ini. Terima kasih Ibu Pur yang telah berkenan berbincang-bincang, yang telah mempercayakan kepada saya
untuk melakukan observasi proses coachingnya tadi, dan saya juga mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali dari Bu Pur dan juga Bu Mami. Salam ya ke Bu Mami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.